Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Vindeka Safitri. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas mengenai routing. Jadi, apa sih routing sendiri kayak gitu kan? Nanti kita bahas jenis-jenis routingnya, terus kayak pengertian dari routing itu gimana, konsepnya bagaimana kayak gitu. Oke, biar lebih jelas kita langsung aja next slide-nya maksudnya. Oke, yang pertama yang kita bahas itu nanti ada beberapa ya. Yang jelas, yang pertama tuh kita akan membahas tentang routing, pengertiannya, terus jenis-jenisnya, terus yang itu sama ya, macam-macam jenis routing, terus habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja dulu kali ya. Yang penting kita paham tentang konsep-konsep dari routingnya gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian dari apa sih pengertian dari routing sendiri, eh, ini kita ada sebuah analogi ya. Nah, ini nih ibarat nih ya, ibarat di dalam dunia kerja ya. Di dalam dunia kerja itu kita memiliki beberapa divisi. Misal ada divisi kuning, divisi merah, divisi oranye sama divisi biru. Nah, kayak gitu kan. Yang namanya divisi kan pasti kayak istilahnya tuh kayak sendiri-sendiri kan. Jadi informasi yang diketahui setiap divisi ya yang tahu ya divisi itu kayak gitu kan, kecuali emang nanti kita kumpul meet bareng terus kita pemaparan progres dari setiap divisi kayak gitu. Nah, ini ibarat kalau di dalam routing ya, per divisi ini itu adalah jaringannya. Yang kuning ini misal jaringan A atau jaringan kuning. Merah itu jaringan B ya. Terus ini jaringan C, ini jaringan D kayak gitu kan. Nah, jadi kalau semisal nggak ada routing ya, nggak ada yang namanya routing, jadi eh, informasi ini itu ya mereka sendiri yang tahu. Misal divisi kuning itu cuman tahu dari apa namanya informasi-informasi di divisi kuning ini, tapi dia nggak tahu nih informasi di divisi merah itu gimana, informasi di divisi oranye gimana, terus informasi di divisi biru gimana, kayak gitu loh. Nah, kalau semisal kita melakukan routing ya, otomatis setiap kepala divisi itu dia akan melakukan pertukaran informasi kayak gitu. Misal gini, kalau misal kita implementasikan sebuah routing nih, si divisi kuning ini bilang sama divisi merah ini informasi data saya, data tentang divisi saya, informasi tentang divisi saya serahkan kepada kamu ya, gitu kan. Coba dong saya pengen tahu informasi divisi kamu gimana. Dan nanti si merah ini dia juga tukeran informasi sama ini kayak gitu kan. Terus selain itu si Mara nanti tukeran sama yang biru, nanti yang kuning tukeran sama yang oranye kayak gitu. Terus pokoknya mereka tuh saling bertukar istilahnya informasi-informasi setiap divisi mereka masing-masing. Nah, terus gimana kalau udah bertukar informasi setiap divisi mereka? Ya, jadi ketika mereka membutuhkan suatu data tentang informasi divisi yang lain, ya mereka udah tahu karena di ketuanya ini dia udah bertukar informasi, udah saling bertukar informasi divisi kayak gitu. Nah, itu untuk analogi routingnya ya. Jadi istilahnya itu routing itu digunakan untuk melakukan eh, menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi kayak istilahnya ini untuk menghubungkan divisi-divisi yang berbeda agar saling tahu nih informasi satu sama yang lain itu gimana. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pengertiannya. Jadi, untuk pengertian routing sendiri itu adalah routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang dibebaskan. Kalau secara bahasanya kita, routing itu adalah proses yang menghubungkan ya dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi walaupun mereka itu nggak bukan jaringan yang sama, kan mereka kan saling terhubung kalau emang dia satu jaringan yang sama nih. Tapi kalau jaringan yang berbeda, mereka bisa berhubung kalau menggunakan proses routing kayak gitu.
kayak gitu. Nah, jadi eh, perangkat yang melakukan routing itu kita biasa sebut namanya router ya. Jadi nanti router itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini perangkat yang digunakan untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Jadi routing itu prosesnya, kalau perangkatnya itu namanya router. Kayak gitu. Nah, biasanya router itu dikenal sebagai perangkat jaringan yang memiliki CPU dan memori yang lebih cerdas, lebih tinggi gitu. Karena dia harus memiliki kemampuan untuk menentukan jalur mana sih paket yang akan dilalui untuk menuju ke sebuah tujuan atau ingin ke jaringan mana sih yang mereka tuju kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke, nah ini ada konsep dasar ya, gimana sih yang namanya routing itu melakukan proses apa namanya pertukaran informasi ya ke tiap jaringan kayak gitu kan. Nah, ini misal nih kita dari komputer A ya ingin menuju ke jaringan yang berbeda. Misal komputer A ini ada di jaringan satu. Nah, kita pengen menuju ke jaringan dua ya atau misal dari ke komputer ini atau ke router yang lain kayak gitu. Nah, yang pertama nanti ketika kita ngirim sebuah paket ya, paket itu akan ada informasi. Informasinya berupa apa aja? Yang pertama itu ada data link headernya, terus destination IP address, terus ada rest of IP paket sama data link trailernya kayak gitu. Nah, nanti si paketnya itu kan pasti akan masuk ke dalam ingressnya router kayak gitu, akan masuk ke router kayak gitu. Nah, ketika masuk ke router, nanti informasi yang ada di paket itu akan dicocokin sama si routing tabelnya kayak gitu. Nah, yang dilihat yang mana? Yang di bagian destination IP address-nya. Jadi itu paket itu kita lihat tujuannya dia itu ada nggak di routing tabelnya, di tabel routingnya kayak gitu. Nah, kalau semisal destination-nya itu ada di routing tabel, maka dia akan lanjut ke sini, ke bawah. Tapi kalau semisal nggak ada, berarti kalau misal nggak ada yang cocok, ya berarti nanti paket itu dia akan dihapus atau akan dibuang, ya. Karena apa? No default route. Nggak, dia nggak ada routing tabel yang nggak ada tujuan yang sama sama yang dicari sama yang paket yang ini kayak gitu. Nah, terus kalau semisal nih dia masuk ke router ya destination IP address-nya dicocokin sama routing tabelnya, oh ketemu ada kayak gitu. Nah, nanti bakalan lanjut ke yang nomor tiga. Nah, yang nomor tiga ini nanti si route-nya ini akan langsung nyampe ke tujuannya kita. Kalau emang itu emang kalau si routernya itu udah langsung sampai ke end device-nya kita atau ke komputernya kita, atau kalau misal enggak end device berarti paketnya itu masuk ke router router lagi ya, nanti akan di forward lagi sama si next hop routernya kayak gitu. Itu kalau misal destination IP address-nya itu ternyata end device, kalau destination IP address-nya itu adalah router ya berarti nanti akan di next hop, akan di forward sama si next hop routernya kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya istilah metrik ya. Metrik itu adalah digunakan oleh router untuk membuat keputusan perutaian. Jadi metrik itu biasanya salah satu dari banyak bidang dalam tabel perutaian. Metrik router membantu router memilih route terbaik di antara banyak route yang layak ke tujuan. Route akan menuju ke arah gateway dengan metrik terendah. Jadi yang namanya metrik itu dia digunakan untuk eh, proses routing untuk menentukan di mana sih jalur yang baik yang lewat kayak gitu. Jadi kan istilah gampangnya kalau analogi ini ya, kita mau ke pasar nih ya kan.
Nah, tapi ada beberapa jalan. Yang pertama jalannya itu gangnya sempit kayak gitu, banyak ibu-ibu nongki di sana. Terus yang kedua itu jalan raya agak lebar kayak gitu kan. Tapi sepi juga kayak gitu. Terus yang ketiga misal itu jalan buntu kayak gitu. Nah, fungsinya metrik ya kayak gitu. Kita bisa nentuin nih antara tiga jalan itu mana sih yang lebih baik kayak gitu jalurnya. Kan kalau kita sendiri kan pasti mikir, oh mendingan kita lewat jalan raya, kan lebih luas juga kan eh, tempatnya, jadi kayak nggak macet-macet gitu. Kalau kita lewat ganggang kan pasti ada halangan lah intinya, kayak memperlambat eh, waktu kita dalam menuju ke suatu tempat gitu. Nah, jadi ini ada tabelnya ya, ada tabelnya macam-macam routingnya. Kita kan belum bahas macam-macam routingnya, jadi semakin kecil eh, ininya administratif distance-nya ya semakin diutamakan kayak gitu. Nah, terus ini ada informasi kalau connected berarti nol. Connected itu berarti dia langsung nyambung, berarti kayak nggak usah milih lagi, langsung nyambung set kayak gitu. Kalau static itu administrasinya itu ada satu, default metricnya nol. Jadi kalau misal dibandingin nih antara static sama routing EIGRP ya bakal diutamain yang static kayak gitu. Jadi kalau semakin kecil ya semakin diutamain. Itu untuk metric routing. Jadi metrik itu caranya dengan memasukkan pengaturan routing ke dalam routing table dari router. Terus pengaturan tersebut didefinisikan jalur sebuah paket dengan suatu tujuan akan dilewatkan melalui interface yang mana. Jadi kalau interface yang mana itu akan dilalui ke jalan yang mana sesuai analogi yang tadi. Nah, untuk jaringan berskala besar, apabila menggunakan routing statis, maka akan membuang waktu admin jaringan untuk melakukan update routing table. Makanya kalau semisal kita topologi jaringannya itu skala besar, ya lebih baik pakai yang routing dinamik kayak gitu kan. Terus, karena apa? Karena kalau pakai routing statis, si administrator itu harus memasukkan atau menghapus rute itu secara manual kayak gitu. Kalau misal dinamik ya update-nya secara dinamik kayak gitu. Itu untuk selanjutnya itu ada macam-macam routing ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling umum itu ada static sama dynamic ya. Oke, kita coba bahas satu-satu dari mulai static root. Nah, static root. Kalau static root itu dari bahasanya kan static. Static itu berarti diem. Diem itu kalau misal bukan dari kita yang update ya udah dia bakal apa namanya? Kayak nggak bakal berubah apa-apa lagi ya, static diem kayak gitu. Istilahnya itu nggak ada perubahan secara otomatis, statis intinya kayak gitu. Nah, jadi routing statis sendiri itu merupakan jenis routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh seorang administrator jaringan kayak gitu. Jadi ketika nih si jaringan A dia pengen mengerti informasi jaringan B atau jaringan C. Nah, untuk informasinya itu ya yang menentukan atau jalurnya itu yang menentukan si administratornya, bukan dari si routernya kayak gitu. Oke. Nah, terus kelebihannya apa kalau misal statik? Routing statik itu dia kelebihannya lebih aman ya. Yang pertama lebih aman. Terus tidak terlalu membutuhkan banyak daya yang besar. Nggak butuh CPU yang lebih besar, nggak butuh RAM yang gede, ataupun spek router yang gede lah intinya. Karena apa? Karena dia nggak bakal menghabiskan banyak resource router kayak gitu. Tapi untuk static routing sendiri itu ada kekurangannya ya.
Jadi yang pertama itu lebih rumit ya kan, apalagi kalau misal jaringan yang pengen di routing ya atau network yang ingin di routing itu banyak, misal ada 10 jaringan, 100 jaringan. Coba bayangin di teman-teman kalau misal mau ngerouting 100 jaringan tapi menggunakan static route. Kan pasti istilahnya pegel ya. Nah, terus kalau ketika ada update topologi ya atau ada perubahan topologi, misal jaringan A tadinya ada mau dihilangin, nah itu lebih ribet lagi ngurusnya. Atau misal ada penambahan jaringan, kayak misal tiba-tiba jaringan mau nambahin jaringan Z, nah otomatis jaringan yang lain kan juga harus dikonfigurasi ulang kayak gitu biar nanti bisa sampai ke jaringan Z. Nah jadi untuk static route itu ada kelemahannya ya, itu uh, lebih rumit untuk ininya. Nah, di dalam static root sendiri itu ada istilah yang namanya default root. Ya, jadi kalau secara konfigurasi sama kayak static root ya, cuman kalau default root ini dia eh, destination address-nya itu semua jaringan. Jadi 0.0.0.0 kayak gitu. Netmask-nya juga semua jaringan. Default route itu merupakan rute atau jalur yang dikonfigurasi ketika destinasi suatu network tidak diketahui. Jadi default route ini menggunakan network 0.0.0 sebagai destinasinya. Contohnya nih, kayak teman-teman pengen terhubung ke internet. Nah, pasti kan teman-teman nggak tahu nih networks-nya si internet itu berapa kayak gitu kan. Karena kan kita kan dari IP, dari jaringan privat pengen akses publik kayak gitu kan istilahnya. Kita kan nggak tahu networknya berapa. Nah, berarti kita menggunakan default route karena kita nggak tahu jaringan internet itu tujuannya itu di mana kayak gitu. Jadi default route itu digunakan ketika kita itu nggak tahu tujuan yang mau kita tuju itu di mana kayak gitu. Makanya kita menggunakan konsep 0.0.0.0 atau semua jaringan artinya. Kayak gitu. Terus ada lagi, oh ya itu untuk default root. Terus selanjutnya ada dynamic root. Nah, kalau dynamic root itu berarti dia ini routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat, dan pada routing ini router akan berbagi informasi secara berbagi informasi routing secara otomatis. Jadi kalau misal tadi ya, kalau routing statis dia manual konfigurasinya atau menentukan rutenya dia manual, tapi kalau dynamic route itu dia menentukan rutenya itu secara otomatis kayak gitu. Caranya gimana? Caranya ya misal nih router A dia tahu informasi tabel routingnya. Terus ada router B, dia tahu informasi tabel routingnya. Nah, nanti si router A sama router B ini dia tuker-tukeran secara otomatis kayak gitu. Itu untuk contohnya. Nah, jadi, routing dinamis itu proses routing yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Nah, jika ada perubahan topologi, ya enaknya routing dinamis itu dia si router itu akan otomatis membuat jalur routing yang baru ya. Kalau misal routing statis itu jalur routingnya harus kita yang nge-update sendiri kayak gitu. Nah, terus tapi untuk kelemahannya itu si routing dinamis itu membutuhkan resource router ya, CPU sama RAM-nya itu harus lebih gede. Karena apa? Karena dia melakukan update routing table ya setiap saat kayak gitu loh, setiap beberapa waktu sekali diupdate, beberapa waktu sekali diupdate. Nah, dalam pengupdatean itu kan pasti butuh yang namanya jumlah RAM sama CPU yang memadai juga kayak gitu. Nah, makanya si routing dinamis ini dia lebih cocok untuk diimplementasikan pada jaringan yang berskala besar karena dapat menghemat waktu konfigurasi kayak gitu. Kalau misal routing statik itu bagusnya buat
jaringan yang skalanya kecil atau yang masih lokal-lokalan aja lah, masih ada dua atau tiga jaringan kayak gitu, atau lima nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau udah skalanya udah gede nih jaringannya ya, mendingan pakai yang routing dinamik kayak gitu biar nggak capek melakukan konfigurasinya. Nah, sebenarnya untuk routing dinamik sendiri itu banyak macamnya ya. Ada ada tiga ya. Yang pertama itu berdasarkan algoritmanya itu dia dibagi menjadi tiga, distant vector, linked state, sama hybrid. Oke, ini ada tabelnya. Kalau berdasarkan ini ya, interior eksteriornya dibagi dua, ada interior sama eksterior. Kalau interior itu berarti IGP, kalau eksterior itu EGP. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas nih macam-macam routing dinamik. Ya, kalau misal eh, IGP atau Interior Gateway Protocol itu istilahnya dia masih di dalam satu autonomous sistem kayak gitu. Dia masih kalau misal kita analogikan kota nih, dia masih dalam satu kota kayak gitu. Tapi kalau misal Exterior Gateway Protocol itu dia udah beda autonomous sistemnya kayak gitu. Jadi istilahnya itu udah beda kota. Misal Semarang sama Batang atau Semarang sama Pekalongan kayak gitu. Tapi kalau interior itu dia masih untuk skala jaringan yang masih dalam satu kota atau masih dalam satu autonomous system. Nah, untuk IGP sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada distant vector routing protocol ya buat algoritmanya, terus ada link state routing protocol. Terus kalau eksterior itu ada path vector routing protocol. Nah, untuk contoh-contohnya itu dia ada, kalau distant vector dia ada RIP ya, RIP versi 1, 2, 3 kayak gitu. Terus ada IGRP. Nah, terus kalau IGRP itu berarti pengembangannya itu udah ada IGRP. Jadi dia IGRP sama IGRP itu dia benar-benar milik Cisco doang. Jadi di vendor lain itu dia nggak ada jenis routing ini IGRP atau IGRP. Nah, kalau link state itu contohnya ada OSPF sama ISIS ya. Terus kalau path vector routing protocol itu contohnya ada BGP. Nah, untuk penjelasan di tiap eh, jenis routing dinamik itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk materi tentang pengenalan routing ya cukup sekian ya. Jadi intinya routing sendiri itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ya. Yang pertama itu, nah, prosesnya dinamakan routing. Nah, perangkat yang digunakan itu namanya router. Nah, kalau tanpa routing sama router gimana? Ya, kalau misal kita ada jaringan yang beda, misal ada jaringan A, jaringan B, ada jaringan C, mereka nggak bisa saling terhubung kayak gitu. Jadi makanya harus dilakukan proses routing dulu kayak gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.